Ajwad ini dari kata-kata ajud. Dalam bahasa Arab, al-jud ini diartikan dengan al-karam. Ada al-karam, ada kemuliaan. Dan kemuliaan yang ada di dalam hadis ini, ketika digunakan kalimat-kalimat ajwad, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Dan hari ini kita sedikit memberikan pencerahan tentang apa sebenarnya sesuatu yang hebat dari apa yang ada pada bulan Ramadan. Dahsyatnya apa dari ibadah yang Allah perintahkan di ibadah pada puasa di bulan Ramadan. Tentunya ini untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini menjadikan kita mampu mengasah hati kita, pikiran kita, tenaga kita semata-mata untuk peduli kepada siapa yang ada di sekitar kita. Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Abbas, beliau menceritakan, mengkisahkan apa yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah. Yaitu ketika Ibnu Abbas menyampaikan kepada kita tentang siapa Rasulullah dan bagaimana Rasulullah ketika bulan yang dimuliakan Allah, yang memiliki dahsyat di dalamnya, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, Allah titipkan ada beberapa amalan terbaik yang dapat kita lakukan. Ibnu Abbas menyampaikan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya manusia. Kata-kata ajwad diulang kembali dalam hadis tersebut pada kalimat berikutnya, wa ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan sebaik-baiknya manusia ketika di bulan Ramadan. Subhanallah. Rasulullah SAW dalam hadis tersebut menggunakan dua kalimat sebagaimana yang diceritakan Ibnu Abbas, tidak hanya dalam kebaikan untuk kehidupan umat manusia, tapi kebaikan apa yang dilakukan ketika datangnya bulan Ramadan. Tepatnya hina yalqahu Jibril, ketika malaikat Jibril alaihissalam berhadapan dan ada bersama Rasulullah. Amalan yang pertama yang ada pada hadis tersebut, yaitu hadis ini adalah hadis yang dikutip dalam Bukhari sebagai hadis yang baik, yang dapat kita gunakan, yang sahih, ya. Amalan yang pertama, kata-kata ajwad. Ajwad ini dari kata-kata ajud. Dalam bahasa Arab, al-jud ini diartikan dengan al-karam. Ada al-karam, ada kemuliaan. Dan kemuliaan yang ada di dalam hadis ini, ketika digunakan kalimat-kalimat ajwad, ada ismut tafdil di situ. Sebaik-baiknya manusia lebih disandarkan kepada as-sadaqah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan kepada kita, mengajarkan untuk kita bagaimana ketika bulan Ramadan itu datang, kita diminta untuk peduli dengan sedekah, peduli untuk memberi, peduli untuk menyampaikan tali asih kita, sahabat-sahabat kita yang tidak mampu, mereka yang dalam keadaan tidak berkecukupan, ad-du'afa wal masakin, mereka yang harus kita perhatikan. Nah, di tengah-tengah wabah corona, di tengah-tengah ujian Allah dengan penyakit yang sampai hari ini masih menjadi sentral, pusat di mana orang seluruh dunia berpikir, bahkan negeri kita, tempat kita hidup, berpikir apa yang akan menjadi kepedulian kita hari ini. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita
kebaikan, untuk mengasah kepedulian kita. Apa yang terjadi pada kalimat ajwad, kemuliaan yang lebih disandarkan dengan sedekah, maka Rasulullah mengajarkan kita amalan yang pertama. Banyak-banyaklah berbagi. Banyak-banyaklah mengeluarkan, menyisihkan sebagian dari yang kita miliki. Semata-mata untuk peduli, bersedekah, berinfak kepada siapa yang membutuhkan di antara kita. Yang kedua, apa yang terjadi pada kalimat hina yalqahu Jibril? Dan apa yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah? Ketika Jibril alaihissalam datang, ketika malaikat Jibril ini datang kepada Rasulullah, kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Dan ketika Jibril datang kepada Rasulullah pada bulan Ramadan, dan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah yudarisuhul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Sahabat muslim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada hadis ini, Rasulullah mengajarkan kepada kita pada poin yang kedua. Amalan yang terbaik adalah kita membaca Al-Quran. Al-Quran ini dari kalimat apa? Dari kata-kata qara'a. Qara'a ini apa? Tala yatlub. At-tilawah berarti al-qira'ah. Berarti ada bacaan. Apa arti bacaan itu? Jama'a wa dhamma ba'dahu ala ba'din. Mengumpulkan, menggabungkan antara satu dengan yang lainnya. Berarti kita diminta untuk membaca, banyak-banyak menelaah, banyak-banyak mengkaji, mengaji, membaca, bertilawah dari ayat-ayat Allah untuk kehidupan kita. Nah, di tengah-tengah wabah corona ini, kita bisa memanfaatkan waktu luang kita, entah di setiap waktu setelah kita melaksanakan ibadah sholat. Bacalah Al-Quran. Terapilah dengan terapi Al-Quran. Tenangkanlah hati kita di tengah-tengah kegalauan kita berpolitik, kegalauan kita berekonomi, kegalauan kita berjuang, kegalauan kita untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan kehidupan sosial di antara kita. Tenangkan hati ini dengan membaca Al-Quran. Fahamkan baik-baik apa makna yang terkandung yang ada di dalam ayat-ayat Allah. Di sini tentunya dapat kita lakukan. Ramaikan kehidupan kita, aktifkan kehidupan kita dengan membaca ayat-ayat Allah yang menenangkan hati kita. Sahabat muslim dimanapun berada. Yang ketiga, ada poin ibadah yang cukup luar biasa ketika kita berada pada bulan Ramadan. Salah satu ibadah tersebut yang kita kenal dengan Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan. Salah satu ibadah yang luar biasa yang selalu dilakukan oleh Rasulullah, yaitu Rasulullah selalu melaksanakan ibadah salat di malam hari. Salatul Lail matna matna. Ibadah salat di waktu malam hari yang kita kenal dengan Qiyamul Lail, yang kita kenal dengan salat malam, itu matna matna. 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukum as-subha. Apabila salah satu di antara kalian takut, khawatir, bimbang, ragu, ini nanti waktu subuh keburu datang, shalla rak'atan wahidatan, maka Rasulullah salat 1 rakaat. Yang salat tersebut tu'tiru lahu ma qad sallah. Yang salat 1 rakaat tersebut adalah salat yang dimaknai dengan salat witir dari salat-salat yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Sahabat muslim, kita lihat redaksi dalam kalimat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, yang hadis ini adalah muttafaqun alaih. Tentunya hadis ini mengingatkan kepada kita dalam hadis Rasulullah ketika Rasulullah menyebutkan dan menghubungkan redaksi ini pada bulan Ramadan. Man qama ramadhana ihmanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam lafaz lain disebutkan man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah salat, barang siapa yang qama, menegakkan ibadah di saat-saat bulan Ramadan, imanan, dengan segala bentuk keimanannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah, wahtisaban, dia bermuhasabah, dia koreksi diri, dia introspeksi diri. Di tengah-tengah waktu ketika melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dia merenung, ada salah apa dalam hidupnya,
Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan ibadah dengan semakin tunduk kepada Allah? Adakah yang salah dalam hidup ini? Adakah yang tidak tepat? Sehingga dalam berbisnis, dalam sekolah, dalam mendidik anak, dalam mendidik keluarga, dalam berbagi, tentunya mungkin ada sesuatu yang mengganjal dalam hidup kita. Di waktu salat malam itulah, di waktu qiyamu Ramadan, siyamu Ramadan, yang di dalamnya kita melakukan qiyamul lail, kita merendah, bukan hanya mengurangi keyakinan kita kepada Allah, tapi dengan semakin yakinnya kita kepada Allah, lalu kemudian dia bermuhasabah, dia koreksi diri, untuk apa kebaikan itu dia lakukan. Amalan yang ketiga dalam kehidupan itu, amalan ketiga yang dilakukan dalam bulan Ramadan, Rasulullah selalu meneguhkan kehidupannya untuk benar-benar istiqamah melaksanakan ibadah qiyam Ramadan. Karena apa? Di balik kebaikan dari amalan yang ketiga ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dari apa-apa yang telah terjadi, dari dosa-dosa yang telah dia lakukan selama kehidupannya sebelum bulan Ramadan itu datang. Sahabat muslim, mari kita coba melakukan 3 amalan ini. Siapa tahu dahsyatnya bulan Ramadan dengan 3 amalan ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, menjadikan diri kita semakin peduli, semakin mencari apa sebenarnya yang dapat dilakukan. Salah satunya dengan bersedekah, salah satunya dengan peduli kepada siapa yang membutuhkan di antara kita. Baik itu dengan amalan yang pertama, yaitu ketika kita berbagi dengan sedekah, infak maupun zakat kita, maupun dengan amalan yang kedua, kita dapat melakukannya dengan membaca Al-Quran, bertilawah, atau yang ketiga, kita dapat melakukannya dengan beristiqamah, melakukan salat qiyam Ramadan di tengah-tengah wabah yang terus selama ini menjadikan kita untuk tegar, sekalipun kita tetap melaksanakan ibadah itu di rumah kita. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat dan menjadikan kita teguh, tetap semangat beribadah di tengah-tengah kemuliaan dan dahsyatnya pahala ganjaran apa yang ada di bulan Ramadan. Billahi taufik, mudah-mudahan ini memberikan semangat. Saksikan terus, ikuti terus kajian online kita selama kajian-kajian ini dilakukan di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.